Sejak dia menikah, suaminya tidak pernah pulang ke rumah. Sebenarnya, dia masih saja perawan. Hanya saja suaminya tidak pernah pulang dan tidak pernah menyentuhnya. Suatu hari, ada seorang petugas datang mengirimkan surat kepadanya. Ternyata itu adalah surat cerai yang dikirim suaminya. Dia benar-benar sangat merasa sedih. Suaminya bahkan tidak mau muncul saat sidang perceraian pun datang. Akhirnya, dia pun mengambil kesimpulan untuk berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah yang telah dijaganya selama setahun. Di saat dia berjalan menuju stasiun, ada seseorang datang memanggilnya. Orang itu lalu memberikan kartu berwarna hitam yang eksekutif kepadanya. Maaf Bu Sari, ini ada titipan dari suami Ibu sebagai uang kompensasi. Uang ini mungkin bisa membantu Ibu untuk beberapa tahun ke depannya. Namun, Sari pun menolaknya dengan lembut. Dia mengatakan, "Maaf Pak, saya tidak memerlukan ini." Dan dia pun memberikan surat cerai kepada orang tersebut yang pernah dikirimkan suaminya kepadanya. Sari pun membalikkan badan dan meninggalkan orang itu. Dia baru saja keluar dari villa. Tiba-tiba saudara kandungnya sedang menunggu dia di dekat mobil. Mereka dengan hangat memegang pundak Sari, ingin rasanya mereka memeluk adiknya agar adiknya merasa terhibur karena kesedihan perceraian yang sedang dihadapinya. Lalu dia mendekat dan memeluk lengan kedua saudaranya itu. Abangnya pun tersenyum. Dia berkata, "Abang, sepertinya aku akan kembali bekerja menjadi dokter spesialis seperti dulu lagi." Abangnya pun ikut senang. Sedangkan di sisi yang lain, mantan suaminya telah mengetahui bahwa Sari tidak lagi menerima kartu kredit yang diberikan kepadanya. Bahkan dia salah paham. Dia merasa bahwa Sari merasa kurang dengan uang yang di dalam kartu itu, dan dia pun menyuruh asistennya untuk mentransfer properti ke Sarinya. Sebenarnya, alasan suaminya tidak pulang selama setahun itu karena sepupunya menderita penyakit yang serius. Dia hanya bisa berbaring di rumah sakit untuk melakukan pengobatan, dan Adam adalah mantan suaminya, tidak ingin Mona menghadapinya sendirian. Jadi setiap pulang kerja, Adam selalu pergi ke rumah sakit untuk menemui Mona, sepupunya. Tanpa disadari, dokter yang dicari-cari dengan susah payah selama setahun ini adalah mantan istrinya yang baru saja ia ceraikan. Hari ini adalah hari pertama Sari kembali bekerja. Tiba-tiba dia bertemu dengan pasien yang mengalami pendarahan otak akibat kecelakaan, dan dia pun butuh dioperasi darurat. Dokter Saru pun segera mendekati pasien tersebut. Saat dia ingin membawa pasien untuk operasi, namun si keluarga pasien tiba-tiba menghentikannya. Mereka merasa ragu karena mereka melihat dokter ini masih muda, terlalu muda dan sepertinya tidak kompeten. Tapi Sari mencoba untuk menjelaskan bahwa dia adalah kepala staf di rumah sakit ini. Tapi tetap saja keluarga pasien tidak mempercayainya. Di saat keduanya saling berselisih pendapat, istri pasien pun mendorong keras Dokter Sari. Dokter pun mencoba untuk mempertahan kakinya agar tidak terjatuh. Akhirnya jatuh juga ke belakang. Dan gak disangka, dia jatuh ke pangkuan mantan suaminya yang baru saja datang ke rumah sakit itu. Mereka saling bertatapan dan kaget. Dan petugas rumah sakit pun mempersiapkan untuk pindahkan pasien ini ke rumah sakit yang lain. Tiba-tiba Adam bicara. "Tunggu, saya yang menjaminnya," kata Adam. Lalu keluarga pasien bertanya, "Siapa sih kamu?" "Saya insinyur di perusahaan internasional terbesar di sini." "Saya tahu. Beliau adalah dokter spesialis bedah yang selama ini selalu dicari orang. Jangan khawatir tentang kemampuannya dalam menangani operasi ini," tegas Adam. Lalu mereka saling menatap karena jaminan dari sang direktur membuat keluarga itu percaya. Akhirnya, perawat pun mendorong pasien itu ke ruangan operasi. Dokter Sari pun melakukan operasi sesuai dengan yang diharapkan. Semua berjalan dengan baik. Keluarga pasien melihat kerabatnya diselamatkan oleh dokter tersebut
secara langsung berterima kasih kepada Sari. Kami minta maaf dengan tulus kepada Anda, dokter. Di saat keluarga pasien itu sudah pergi, tiba-tiba Adam mencari Sari, dan dia berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi selama ini. Sebelumnya, aku minta maaf, Dokter Sari. Selama ini aku pergi, aku tidak bisa menjelaskannya, dan dia memberikan berkas kepada Sari. Sari pun melihat data kasus sepupu yang diberikan kepadanya. Hari itu, dia akhirnya tahu alasan mantan suaminya itu tidak pernah pulang selama 1 tahun belakangan ini. Pantesan kamu tidak pernah muncul selama setahun setelah kita menikah, gumam Sari dalam hati. Ternyata kamu sedang menyembunyikan sepupumu yang sedang sakit mencari dokter susah payah. Lalu Adam mengatakan, asalkan kamu bisa menolong Mona, apapun yang kamu minta akan kuberikan, kata Adam. Tapi aku tidak ingin Mona mati dengan keadaan seperti ini, karena dia adalah satu-satunya adik perempuan dari keluarga kami. Lalu Sari pun menjawab, meskipun saya tidak ingin melepaskanmu, tapi saya sebagai dokter tidak mungkin melihat pasien mati tanpa pertolongan. Jawab Sari. Dia sudah dirawat di rumah sakit swasta dan sekarang saya akan membawa pergi lagi ke rumah sakit swasta yang lebih cukup fasilitasnya, kata Adam. Sari pun menjawab, maaf, saya tidak bisa bertanggung jawab atas Mona. Lalu Adam kesal dan dia mengeluarkan cek dari kantongnya agar Sari mau membantunya untuk melakukan operasi Mona. Sari kesal dan berkata kepada Adam, ini bukan masalah uang. Aku tidak menyalahkan kamu karena kamu tidak mengerti hukum medis. Tapi saya hanya ingin memberitahu kamu kesalahan saya. Saya harus mentransfer pasien ke rumah sakit lain. Jadi untuk menyelamatkan Mona, harus datang ke rumah sakit yang fasilitasnya cukup standar. Saya minta maaf, ucap Sari. Di ruangan yang berbeda, perawat berkata, dokter, hari ini dokter sudah melakukan operasi 3 kali. Si keluarga pasien yang barusan selesai operasi itu pun meminta maaf kepada dokter Sari atas sikap kasar mereka terhadap dokter Sari. Perawat yang langsung mendengarnya itu bernada kesal. Sekarang kamu tahu kan betapa hebatnya dokter Sari. Dan dokter pun menghentikan pembicaraan mereka. Baiklah, semuanya yang bekerja keras hari ini, malam ini saya akan mengajak kalian makan malam sambil tersenyum tipis. Setelah Sari berbicara, tiba-tiba Adam muncul di belakang Sari di saat Sari ingin membalikkan badan. Sari kaget, ternyata Adam mencarinya lagi. Sari pun menyuruh rekan-rekannya untuk pergi duluan. Baiklah dok, kami akan pergi dulu, kata perawat. Sari berkata, kita sudah menikah setahun yang lalu dan kamu belum pernah melihatku setelah itu. Sekarang malah demi sepupumu yang kau sayangi itu, kau mencariku berulang-ulang kali. Itu artinya kau membutuhkan aku. Adam pun menjelaskan, sebelum kamu mau menandatangani kasus ini, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu. Adam pun menjelaskan kepada Mona, Mona, ini dokter Sari, dia akan menangani operasi untukmu. Dan Mona pun kaget. Secara spontan Sari pun mencubit selimutnya. Dokter Sari, ternyata kamu begitu mudah didapatkan oleh Adam. Untuk setuju membiarkan saya dioperasi, kata Mona. Kemampuan tidak berkait pada usia dan ini bukan keputusan saya. Itu adalah keputusan dari keluarga kamu, kata dokter itu kepada Mona. Saya tidak bermaksud untuk mengejek dokter seperti yang kamu pikirkan, jelas Mona. Dokter Sari pun merasa kesal dan dia menjawab, saya hanya terlalu takut setelah melihat kasus penyakit yang kamu derita ini tidak masuk akal, jawab dokter Sari. Adam membenarkan, iya, kemarin di rumah sakit swasta memberikan obat untuk saya fasilitas, kata Mona lagi. Saya tidak pernah bercanda, kata Sari, lalu meninggalkan mereka. Tapi Adam menahan tangan Sari. Dokter, Sari pun kesal dan berkata, kamu harusnya segera membuat riwayat di rumah sakit di dalam negeri. Bukan hanya saya orang yang bisa melakukan operasi seperti ini. Banyak dokter lain yang bisa melakukannya, tegas Sari.
Aku mohon, aku memang telah mempermalukanmu, tapi aku benar-benar membutuhkan pertolonganmu, kata Adam. Kalau kamu memang benar-benar memperjuangkan Mona, dan aku sedang merencanakan untuk pembangunan laboratorium baru, kata Sari. Membutuhkan dana, lalu Adam pun menjawab, aku akan memenuhinya. Kami akan menyediakannya, mendapatkan peralatan segalanya, meskipun kamu tidak menjelaskannya, jelas Adam. Aku akan melakukan hal yang sama, tapi aku ada persyaratan untuk keluarga Mona. Lalu Adam pun menjawab, tidak masalah, semua sudah dipersiapkan karena dia sangat penting. Karena dia begitu penting bagi kamu, bisakah kamu menyumbangkan dana besar di rumah sakit ini untuk membutuhkan kekurangan rawat inap? Tanya Sari. Lalu Adam berkata, kamu benar-benar memikirkan rumah sakit. Kamu tidak salah. Aku akan memenuhi semua yang kamu inginkan. Sepertinya kamu keberatan, kata Sari. Jika kamu keberatan, maka saya tidak akan memaksa kalian untuk keluarga Mona, ucap Sari. Jika kamu punya keinginan, katakan semuanya sekaligus, jelas Adam. Karena Adam bersemangat untuk sepupunya yang dia sayangi, lalu Sari bertanya, maka aku akan sangat puas kapan kamu mau operasi dimulai, tanya Sari. Peralatan akan datang besok pagi, jawab Adam. Nasib Mona tergantung pada kamu, Dokter Sari, kata Adam. Lalu di saat Sari akan melakukan operasi, Adam pun menarik lengan tangan baju Sari. Dia kelihatan cemas. Apakah kamu yakin? Tanya Adam. Jika aku merasa tidak yakin, aku tidak akan mau mengambil tantangan ini, jawab Sari dengan penuh keyakinan. Kalau kamu merasa ragu, apakah kamu ingin membawanya pergi sekarang? Tanya Sari balik. Aku tidak akan membiarkan Mona mati dalam mobil, tegas Adam. Kumohon, tolonglah, pinta Adam sungguh-sungguh kepada Sari. Tenang saja, aku akan melakukannya untukmu. Dan beberapa jam kemudian, operasi pun sudah selesai. Pasien penuh haru pindah ke ruangan intensif yang lainnya, dan keluarga pun akan menyelesaikan prosedur dengan perawat. Berkat kerja keras semua, akhirnya operasi pun berjalan dengan baik. Di saat Sari mau keluar dari ruangan Mona, dokter yang membantu operasi berkata, operasi sudah berjalan dengan baik, bolehkah kita makan malam bersama? Pintanya. Lalu Sari menjawab, kalau mau makan bersama, makanlah bersama bos. Bersikaplah dengan sopan, jawab Sari dengan tegas, karena dia tidak suka dengan dokter Teddy itu. Di saat dokter Sari ingin pergi keluar, dokter Teddy menahan tangan dokter Sari. Dokter, sepertinya aku merasa sejak pertama kali bertemu denganmu, rasanya aku mengenalmu. Aku yakin kamu pun begitu, kata dokter Teddy kepada Sari. Sari hanya diam dan tersenyum tipis. Lalu Adam datang. Dokter Teddy sepertinya ingin berkenalan denganmu, kata Adam kepada dokter Sari. Maaf, saya menghargai kalian dan saya tidak suka hal-hal yang seperti ini, jawab dokter Sari. Orang tua saya tidak suka saya menikah dengan sesama dokter. Alasan Sari menolaknya. Kalau saya mau, mungkin setahun ini saya sudah menikah 2 kali, jawab Sari dengan kesal. Bahkan saya belum pernah bertemu pun saya langsung diceraikan, sindir dokter Sari. Adam yang mendengar itu hanya bisa diam, lalu dokter Sari pun keluar. Adam akhirnya mengejar dokter Sari dan dia mengatakan, Sari, aku minta maaf atas sikap Mona tadi. Sari saat itu merasa terhina dan kesal dengan ucapan Mona. Sari pun menjawab, perceraian adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Sari yang merasa kesal langsung bertanya kepada Adam, apakah Anda juga berpikir seperti itu tentang mantan istri Anda? Sari dengan mata berkaca-kaca menahan emosinya. Dia pun menjawab, saya sungguh merasa sedih untuk mantan istri Anda. Itu adalah ucapan terakhir Sari dan dia pun bergegas meninggalkan ruangan itu. Sari benar-benar tidak ingin lagi terlibat dengan Adam dan dia ingin melupakan tentang masa lalunya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.